أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri Banin dan Banat yang masih di rumah ya, di kelas 11 ataupun kelas 5 KMI Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Pada kesempatan yang mulai ini di PJJ untuk pekan yang keempat ya atau kelima di semester 2, kita akan membahas tentang fi'il bina mudhoaf. Sekali lagi kita akan membahas tentang fi'il bina mudhoaf. Tapi sebelumnya kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mudhoafi. Pasal ini menjelaskan mudhoaf. Yang disebut mudhoaf itu adalah rangkap ya. Yuqalu wa yuqalu, dan dikatakan lahu untuk mudhoaf itu al-asom, fi'il bina asom. Asom itu artinya tuli. Bahwa mudhoaf itu minas sulasil mujarod, dari fi'il sulasi mujarod yang hanya 3 hurufnya, wal mazid fihi, dan sulasi mazid. Maka ainuhu adalah yang ain fi'ilnya, walamuhu dan lam fi'ilnya, min jinsin wahidin, terdiri dari satu jenis ataupun satu huruf. Karoda, seperti lafad roda, wa ada, dan lafad ada. Fa'ina aslahuma, karena asalnya roda dan ada. Rodada adalah lafad rodada, wa adada, dan lafad adada. Fahuwa, wahuwa, dan adapun fi'il bina mudhoaf bina rubai, dari rubai, maka nafa'uhu adalah yang fa fi'ilnya, walamuhu dan lam fi'il, walamuhul ula dan lam fi'il yang pertama, bin jinsin wahidin, itu adalah satu jenis, satu huruf, hurufnya sama. Wakada, sama juga ya, ainuhu walamuhu asaniyah, ain fi'ilnya dan lam yang keduanya, min jinsin wahidin, sama juga dari satu jenis. Wa yuqalu lahu, dan disebut untuk fi'il bina mudhoaf rubai itu adalah al-mutabiku, fi'il bina mutabik, yaitu sesuai. Aidon nahu zalzala, zalzalata wa zilzalan. Zalzala artinya apa, bergoyang ataupun gempa misalnya kan. Pada nasar ataupun teks yang tadi ya, ada beberapa penjelasan ataupun beberapa yang kita akan jelaskan ya berdasarkan teks yang diberikan oleh musonif atau pengarang kitab ini. Di sini musonif menjelaskan fi'il bina mudhoaf ya. Mudhoaf itu di sini terbagi dua. Pertama mudhoaf sulasi, yang kedua adalah mudhoaf rubai. Mudhoaf sulasi terdiri dari sulasi mujarod dan sulasi majid, dan mudhoaf rubai adalah rubai mujarod, dan tentunya juga ada rubai mazid ya. Nah ini fi'il bina mudhoaf sulasi disebutnya, ataupun sebutan lain untuk fi'il bina mudhoaf sulasi adalah fi'il bina asom. Asom itu adalah artinya tuli. Kenapa disebut fi'il bina asom? Karena ketika melafalkan atau mengucapkan fi'il bina mudhoaf sulasi ini seperti berbicara dengan orang yang tuli, yaitu ditekan. Contohnya seperti lafad roda, itu kan seperti berbicara dengan orang yang tuli. Biasa orang kalau berbicara dengan orang yang tuli itu suka ditekan suaranya supaya kedengaran. Maka di sini karena ditekan suaranya, maka disebut dengan fi'il bina asom ya, fi'il bina mudhoaf sulasi. Adapun ketentuannya, fi'il bina mudhoaf sulasi adalah di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama. Kan terdiri dari 3 huruf, fa, ain, dan lam. Nah ini ain dan lamnya terdiri dari huruf yang sama. Contohnya seperti lafad roda. Roda itu asalnya rodada. Rodada ya, kemudian disukunkan dal yang pertama karena mau diidghamkan. Setelah disukunkan lalu diidghamkan. Sukunul awal wa taharrukusani, itu adalah syaratnya idgham. Disukunkan yang awal dan yang kedua diberi harokat. Maka dimasukkan ya dal yang pertama dengan yang kedua, dibaca roda. Dan contoh dari sulasi majid adalah aada. Aada ini asalnya adada. Nah ini setelah adada dipindahkan ya harokat
dal yang pertama kepada ain menjadi aadda gitu kan. Setelah aadda kemudian di idghamkan ain yang dal yang pertama dengan dal yang kedua, maka menjadi aadda. Itu adalah contoh mudhoaf sulasi ya. Sebutannya adalah fi'il bina asom, yaitu mudhoaf sulasi itu ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama. Dan yang kedua, fi'il bina mudhoaf itu adalah mudhoaf rubai. Mudhoaf rubai ini disebut juga fi'il bina mutobik. Mutobik itu sesuai ya. Kenapa disebut fi'il bina mutobik? Karena menurut rumusnya ya, yang disebut dengan mudhoaf rubai adalah ketika ain fi'il, fa fi'il dan lam fi'il awalnya terdiri dari huruf yang sama, dan juga ain fi'il dan lam fi'il yang kedua terdiri juga dari huruf yang sama. Contohnya seperti lafaz zalzala. Kita lihat lafaz zalzala. Zalzala itu ya za, itu kan za yang pertama adalah fa fi'il, sedangkan za yang kedua adalah lam fi'il awal. Karena kalau rubai mujarrad itu adalah wazannya terdiri dari wazan fa'lala ya. Maka di sini lafaz zalzala ini adalah mudhoaf rubai karena ain fa fi'ilnya sama dengan lam fi'il awal yaitu huruf za, sedangkan ain fi'ilnya sama dengan lam fi'il yang kedua yaitu huruf lam. Zalzala disebut juga mutobik karena sesuai ya. Za dengan za samanya sesuainya, lam juga dengan lam. Disebut juga fi'il bina mutobik. Itu penjelasan dari teks yang tadi dibacakan. Dilanjutkan teksnya ya. Wa inna ma ulhiqa, dan diikutkan ya al mudhoafa ya al mudhoafu fi'il bina mudhoaf bil mu'talati kepada fi'il bina mu'tal. Li'anna harfa tad'ifi, karena sungguhnya haraf tad'if yalhaquhu ikut ya kepada haraf tad'if itu al-ibdalu ibdal. Kaqaulihim seperti ucapan para ulama ataupun orang Arab, amlaitu lafaz amlaitu bimakna amlaltu, artinya mendikte ya amlaltu itu. Wal hadfu, dan diikutkan juga membuang ya. Hadap itu membuang. Kama qalu seperti ucapan para ulama ataupun orang Arab ya. Mistu lapad mistu ya. Wadhiltu dan lafad dhiltu atau zoltu ya. Bisa mistu bisa mastu ya. Mistu mastu ya. Dhiltu zoltu bifathil fa'i dengan fathah fa wa kasriha dan kasrah fa. Jadi bacanya bisa mistu, bisa mastu, bisa dhiltu, bisa zoltu. Wa ahastu dan lafad ahastu. Ai asalnya masistu lapad masistu, wa zoliltu dan lafad zoliltu, wa ahsastu dan lapad ahsastu. Wal mudhoafu, dan terhadap fi'il bina mudhoaf yalhaquhu ikut juga terhadap fi'il bina mudhoaf al idghamu idgham. Wa huwa idgham itu adalah antuskina, kamu mensukunkan al awwala harap yang pertama, watudrija dan kamu memasukkan pisani pada harap yang kedua. Wa yusamma, dan disebut al awalu huruf yang awal. Kalau tadi rodada ya, disebutnya huruf yang awal itu apa? Mudghoman ya. Mudghoman huruf yang diidghoman, yang diidghamkan. Wasani, dan yang keduanya mudghoman fihi, huruf yang dimasukinya. Jadi yang pertama yang dimasukkan dan yang kedua adalah huruf yang dimasuki. Nah, di teks ini kita akan menjelaskan ya perubahan yang terjadi pada fi'il bina mudhoaf. Perubahan yang terjadi pada fi'il bina mudhoaf di sini disebutkan ada 3. Pertama, ibdal ya. Ibdal itu mengganti huruf. Contohnya seperti lafaz amlaltu ya, diganti lam yang pertama dengan iya. Jadi amlaitu. Jadi biasa ya, kalau tad'if itu ada ibdal. Ibdal penggantian huruf ya. Huruf yang pertama yaitu lam diganti dengan iya huruf lamnya yang kedua, lam yang kedua dalam lafaz amlaltu diganti dengan iya menjadi amlaitu. Kenapa diganti dengan iya? Karena kalau menurut kalam Arab, orang-orang Arab
dikatakan bahwa lafadz amlaltu itu sikol dibacanya, maka ditukar lam yang kedua dengan iya, jadi amlaitu. Itu yang pertama ya. Perubahan yang terjadi pada fi'il bina mudha'af adalah ibdal. Dan perubahan yang kedua adalah hadfu. Kadang-kadang dibuang, gitu kan? Kadang-kadang dalam fi'il bina mudha'af itu ada membuang huruf. Contohnya seperti lafadz mistu atau mastu, ya, diltu atau zoltu. Asalnya mistu itu masistu. Maka dibuang satu sinnya menjadi mistu atau mastu. Zoliltu asalnya zoltu, ya. Ziltu atau zoltu asalnya zoliltu. Kebalik ya, maaf. Ziltu atau zoltu asalnya zoliltu. Maka dibuang salah satu lamnya jadi ziltu atau dibaca zoltu. Itu ya, yang kedua dibuang. Ataupun ahsastu, ya. Ahsastu itu asalnya. Lalu dibuang satu sinnya menjadi ahastu. Caranya dari ahsastu itu dipindah harokat sa yang pertama kepada ha, maka menjadi tidak bisa dibaca karena iltiqa'u sakinain antara sin yang pertama dengan sin yang kedua. Maka dibuang salah satu sinnya, maka menjadi ahastu. Jadi yang kedua, perubahan yang terjadi pada fi'il bina mudha'af adalah dengan hadap ataupun membuang. Dan yang ketiga, itu yang pasti ya, biasanya itu pada fi'il bina mudha'af itu kebanyakan perubahannya adalah idgham. Di mana yang disebut dengan idgham adalah memasukkan ataupun mensukunkan yang pertama dan dimasukkan kepada huruf yang kedua. Huruf yang pertama di sini disebutnya mudgham, sedangkan huruf yang kedua disebutnya mudgham fi. Seperti tadi lafadz rodada, ya, rodada, maka di sana terjadi idgham, maka menjadi roda. Aada asalnya adada, maka di sana terjadi idgham menjadi aada. Kesimpulannya dari teks tadi yang disampaikan, ya, dua teks itu yang disampaikan. Teks yang pertama menjelaskan fi'il bina mudha'af itu terbagi dua, yaitu mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Mudha'af sulasi adalah ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama dan disebut juga fi'il bina asom. Sedangkan mudha'af rubai adalah ketika fa fi'il dan lam fi'il awal huruf yang sama. Begitu juga ain fi'il dan lam fi'il yang kedua adalah terdiri dari huruf yang sama. Contohnya lafadz zalzala. Adapun perubahan yang terjadi pada fi'il bina mudha'af ada tiga. Pertama ibdal, yaitu menukarkan huruf. Yang kedua hadap, yaitu membuang huruf. Dan yang ketiga adalah idgham, yaitu mensukunkan yang pertama dan dimasukkan kepada yang kedua. Disebut idgham ya karena mudha'af itu pasti ada idghamnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menjadi orang yang bisa memperbaiki diri. Kita tutup dengan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah.